Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua di sini akan menjelaskan tentang proyek akhir Sistem Cerdas Mendukung Keputusan kelas Informatika C. Nah, lanjut. Sebelum kita memulai penjelasan dari apa yang telah kita buat, sebelumnya kita perkenalan. Nama saya Naufal Yazitriadi, NIM 123190101. Di sini saya juga bersama dengan rekan saya yaitu Maulana Irsyad. Silahkan perkenalan, Mas. Saya Maulana Irsyad Muhammad dengan NIM 123190119. Nah, di sini kita buka Spada dulu ya untuk melihat Kriteria. proses tugasnya. Nah, ini proyek ini merupakan UAS SCPK ya. Jadi UAS SCPK dari Bu Erlina sendiri adalah by project, di mana mahasiswa membuat aplikasi mengenai suatu metode yang sudah dipelajari dalam sistem cerdas dan pendukung keputusan dari pertemuan satu sampai dengan terakhir. Kita bebas milih metodenya apa yang mau digunakan. Nah, untuk ketentuannya akan dibacakan oleh Mas Maul. Ketentuannya ada 10. Yang pertama, satu kelompok itu ada 2 mahasiswa. Lalu menyer- lalu menyertakan sebuah studi kasus mengenai permasalahan. Yang ketiga, menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam studi kasus. Nomor 4, menampilkan jika ada referensi jurnal. Lalu yang kelima adalah menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai bebas. Yang keenam, menyertakan analisis proses penyelesaian masalah dari awal sampai akhir dengan metode yang digunakan. Yang ketujuh, menyertakan sampel perhitungan manual. Lalu yang ke-8, menyusun laporan. Lalu untuk waktunya 1 minggu sebelum UAS. Lalu jika tidak mengerjakan, maka UAS-nya nilainya 0. Ya, seperti itu untuk ketentuan proyeknya. Lalu kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, ini merupakan judul yang kita buat yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Gawai atau Handphone Terbaik dengan metode Simple Additive Weighting ataupun SAW. Nah, sini akan menjelaskan sedikit tentang metode SAW sendiri, yaitu konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW ini kita membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating yang alternatif yang telah ada. Nah, mengapa kita memilih metode SAW ini? Karena menentukan nilai bobot dari setiap atribut itu kemudian dilanjutkan dengan proses rankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Dan jadi ini kita akan ada datasetnya, kemudian datasetnya tersebut akan diseleksi. Nah, itu akan muncul alternatif terbaik yang akan kita pilih nanti, sehingga cocok dengan studi kasus yang akan kita pilih. Nah, ya terus kemudian penilaiannya akan lebih tepat karena berdasarkan pada nilai kriteria dari bobot referensi yang sudah ditentukan. Terus adanya perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut, yaitu benefit dan cost. Oke, lanjut. Lalu untuk program ini kami menggunakan MATLAB, di mana MATLAB adalah platform pemrograman yang menggunakan bahasa berbasis matriks, sehingga umumnya digunakan untuk menganalisis data seperti ini, membuat algoritma, serta menciptakan pemodelan dan aplikasi. Selanjutnya di sini ada latar belakang dari proyek kita, yaitu masyarakat tentu tidak asing dengan namanya gawai atau handphone. Tidak bisa dipungkiri bahwa gawai kini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dari golongan tua, dewasa, maupun di kalangan anak muda. Dalam kehidupan sehari-hari, gawai tidak bisa dipisahkan dengan net kita. Dengan banyak jenis gawai yang beredar saat ini, tentunya kita perlu memilih gawai mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Oleh karena itu, kami berdua membuat sesuatu
aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam memilih gawai mana yang cocok dan sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Nah, kemudian kita langsung masuk ke studi kasusnya ya. Ini studi kasus yang kami ambil yaitu Pak Zamroni. Nah, Pak Zamroni ini adalah seorang pengusaha sukses yang berada di Bantul. Beliau mempunyai ratusan bahkan ribuan karyawan yang kerja di perusahaannya. Sehingga sebagai sebagai bentuk apresiasi terhadap karyawan yang rajin dan tekun, rencananya beliau akan membelikannya karyawan tersebut sebuah gawai. Tapi Pak Zamroni ini bingung harus membelikan gawai seperti apa. Kemudian beliau meminta kami untuk membuatkan suatu program aplikasi untuk memilih gawai yang sesuai dengan kriteria yang diminta Pak Zamroni. Nah, kriteria yang diminta Pak Zamroni itu beliau lebih mementingkan RAM yang tinggi serta harga yang terjangkau. Nah, untuk kriteria-kriteria yang lain itu kami tentukan sendiri terserah. Oke, lanjut. Lalu di sini ada pokok permasalahan dari studi kasus tadi, yaitu Pak Zamroni ingin membalikan karyawannya sebuah gawai, namun dia sendiri bingung untuk menentukan gawai tersebut, lalu meminta kami untuk memberikan rekomendasi yang cocok dengan kondisi beliau, yaitu harga terjangkau dan RAM yang tinggi, serta kriteria yang lain beliau serahkan kepada kami, yaitu kami menentukan kayak ROM, rating, review, stars. Itu kami nanti beri bobot sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penyelesaian masalah ya. Dari yang pertama yaitu kita mencari dataset gawai. Sebelumnya kita udah riset ke Google Google ya, data dari Google, data sekunder. Nah, kemudian kami menemukan dataset tersebut di situs Kaggle. Nah, dataset itu berisikan berbagai macam jenis handphone yang ada beserta ada ROM-nya, rating, review, start, dan juga harga. Nah, kemudian yang kedua kita analisis dataset tersebut. Setelah mengunduh data tersebut, kami melakukan analisis dataset. Analisis ini dilakukan untuk memilih kriteria-kriteria apa saja yang kami butuhkan untuk menentukan gawai terbaik yang cocok untuk Pak Zamroni. Nah, di awal tadi kan Pak Zamroni mintanya harga yang terjangkau dan juga RAM yang tinggi. Nah, kemudian kami menambahkan juga aspek lain seperti ROM, rating, review, dan stars untuk menjamin kualitas dari handphone tersebut. Lalu selanjutnya setelah kami melakukan analisis, di sini kami mendapatkan bobot-bobot yang kami tentukan supaya nanti rekomendasinya bagus untuk Pak Zamroni. Sesuai dengan permintaan Pak Zamroni, kami menekankan pada harga dan RAM. Harga sendiri kami buat 30% sendiri dan RAM 25%. Selanjutnya kami menentukan pada ROM, review, stars, dan rating. Di sini kami memberikan 15% untuk ROM, 15% untuk review, 10% untuk stars, dan 5% untuk rating. Nah, setelah penentuan bobot tadi, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penentuan atribut kriteria. Atribut kriteria sendiri adalah benefit ataupun cost yang di dalam metode SAW ini. Di mana benefit artinya semakin besar nilainya, maka akan semakin baik. Sedangkan cost artinya semakin kecil nilainya, maka semakin baik. Nah, dari beberapa kriteria yang telah kita tentukan tadi, harga itu termasuk cost. Karena semakin murah, maka akan semakin menguntungkan untuk Pak Zamroni sendiri. Terus kemudian untuk RAM, ROM, review, star, serta rating sendiri kita masukkan ke dalam benefit, di mana kelima kriteria tersebut semakin besar dan tinggi nilainya, maka akan semakin menguntungkan untuk Pak Zamroni sendiri. Lalu selanjutnya ada penyelesaian masalah. Untuk langkah pertama, kami melakukan normalisasi data, yaitu dengan rumus seperti ini. R, IJ sama dengan X bagi max dari X. Lalu untuk biaya cost, yaitu min X, min dari X bagi X.
Agar lebih jelas, kita pindah ke Excel yang telah kami persiapkan. Ya, di sini ada Excel yang telah kami persiapkan. Di sini ada dataset yang sudah kami download dari Kaggle. Lalu di sebelah kanan di sini ada perhitungan manual. Untuk langkah pertama, kami melakukan normalisasi data. Kami mencari nilai maksimum dan minimum untuk setiap kriteria. Lalu jika kriteria itu adalah benefit, kita akan menggunakan nilai maksimumnya. Jika cost, kita akan menggunakan nilai minimumnya. Untuk normalisasi sendiri, rumusnya itu seperti ini. Jadi kalau benefit adalah X dibagi maksimum dari X, lalu kan ini RAM adalah benefit, jadi rumusnya adalah nilai dari data X dibagi maksimum dari data. Jadi 2 dibagi 8. Untuk ROM juga, rating juga, review juga, stars juga. Untuk list price ini, karena dia cost, jadi rumusnya sedikit berbeda, yaitu minimal dari X dibagi X. Jadi rumusnya ini minimal dibagi data. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan normalisasi data tersebut, kita lanjut ke rumus selanjutnya, Mas Maul, di PPT. Nah, di situ kita kan kelihatan dari rumus dari perankingan data ya. Perankingan data tersebut rumusnya sigma N J sama dengan 1, WJ, R, IJ. Nah, di situ perankingan datanya itu didapatkan dari hasil data yang telah dinormalisasi tadi dikalikan dengan bobot awal semula. Nah, semisal itu kan Realme C2 RAM-nya yang setelah dinormalisasi 0,25 ya. Nah, itu kita kalikan dengan bobot awal RAM yaitu 25% atau 0,4. Nah, setelah RAM tersebut dikalikan, kemudian masing-masing dari kriteria tersebut dijumlahkan. Jadi RAM tadi kan sudah dikalikan, kemudian ROM juga dikalikan bobot awal, rating dikalikan bobot awal, review, star. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya akan seperti itu. Nah, itu merupakan 5 rekomendasi HP yang telah kita urutkan dengan perhitungan manual. Di situ hasilnya itu ya, Realme C2 Diamond Blue, Realme C2 Diamond Black, Redmi 8 Onyx Black, Realme 6 Comet White, dan Realme 6 Pro Lightning Orange. Nah, itu untuk perhitungan manualnya. Sekarang kita akan langsung lanjut ke MATLAB-nya sendiri untuk aplikasi dari pemilihan gawai ini. Ya, untuk di MATLAB-nya sendiri, kami membuat GUI untuk menampilkan dari aplikasi supaya lebih nyaman untuk dilihat. Jadi yang pertama kami memberi tabel data handphone, dan yang kedua ada tabel rekomendasi handphone. Lalu jika tombol ini ditekan, maka data handphone ini akan keluar dataset yang kita lihat tadi, dan akan keluar rekomendasi dari semua dataset ini, dari urut dari yang paling besar ke kecil. Lalu untuk codingnya, kita lihat. Ya, di source code seperti ini, kami membuat deklarasi OPTS nama. Itu adalah mengambil kolom pertama dari Excel Mobile, yaitu kolom nama. Lalu yang ini adalah deklarasi untuk mengambil data dari C2 sampai H151. Nanti akan dimasukkan kepada variabel data.
Lalu kita deklarasikan lagi nama HP untuk membaca dari nama ini yang mengambil kolom pertama. Lalu kita tampilkan pada tabel data. Yang ditampilkan adalah matriks data, yaitu dataset dari C2 sampai H151. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat fungsi di atas tersebut, kita juga membuat fungsi untuk menghitung dari normalisasi data tersebut. Yang pertama kita akan menentukan data termasuk cost atau benefit. Nah, itu dengan variabel K sama dengan 11110, di mana 1 itu termasuk benefit dan 0 termasuk cost. Terus kemudian kita juga menentukan bobot kriteria seperti yang ada di kode tersebut. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan matriks baru, yaitu MN sama dengan size data. R sama dengan zeros MN itu membuat matriks R, di mana matriks tersebut itu nanti bakal diisi ya. Soalnya itu awalnya matriks kosong. Kemudian Y sama dengan zeros membuat matriks Y, di mana matriks tersebut adalah titik kosong. Jadi matriks dan titik itu berbeda ya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi perulangan itu untuk menghitung ya. Jadi if KJ sama dengan L, deklarasi pernyataan kriteria dengan atribut keuntungan, itu benefit. Kemudian else deklarasi pernyataan kriteria dengan atribut kerugian atau namanya cost. Selanjutnya proses meranking data hasil. Nah, setelah kita lakukan perhitungan tadi, kan sudah ketemu normalisasi datanya ya. Nah, itu selanjutnya kita akan melakukan perankingan data seperti yang di Excel tadi. Nah, itu pakai perulangan for I sama dengan L dibagi M. Nah, itu V, I, tanda petik 2. Nah, itu sama dengan sum W kali R, I, tanda petik 2. Nah, itu merupakan rumus yang sama seperti di PowerPoint tadi ya. Jadi jumlah dari seluruh normalisasi data yang telah dikalikan dengan bobot awal yang telah kita tentukan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Maul. Selanjutnya kami membuat deklarasi lagi. Kami masukkan ke H. Ini adalah fungsinya untuk convert nomor dari V ke sel supaya nanti bisa ditampilkan bersama string. Lalu H ini dimasukkan ke W, di mana W berisi H dan nama HP. Jadi nilai dan string nama HP tadi. Setelah itu kami membuat hasil yang berisi adalah, yang isinya adalah fungsi sort row. Sort row ini berguna untuk mengurutkan sorting W, yang disorting adalah kolom pertama, dan disorting secara distant. Jadi disorting dari terbesar ke terkecil. Lalu selanjutnya kita buat variabel ranking, di mana ranking adalah hasil. Lalu kita tampilkan kepada tabel rekomendasi dengan menampilkan matriks ranking. Coba kita run untuk menjalankan programnya. Coba kita run untuk menjalankan programnya. Pertama ini masih kosong. Untuk menampilkan kita coba klik ini. Karena fungsinya tadi ditulis pada callback-nya push button ini. Ya. Di sini sudah keluar datasetnya. Sudah keluar semua. Lalu di sini ada rekomendasi dari yang paling direkomendasikan dan yang tidak direkomendasikan. Untuk yang paling direkomendasikan adalah Realme C2 Diamond Blue, Realme C2 Diamond Black, Redmi 8, Redmi 6, Realme 6 Pro, Lightning Orange. Dan yang paling tidak direkomendasikan adalah Apple iPhone SE Black. Nah, selanjutnya setelah kita tampil hasil data tersebut di MATLAB, kita
coba bandingkan dengan perhitungan manual kita yang ada di Excel ya. Apakah data tersebut sudah sama ataupun belum? Nah, bisa dilihat dari Excel sendiri kan preferensinya Realme C2 Diamond Blue, Realme C2 Diamond Black, Redmi 8 Onyx Black, Realme 6 Comet White, dan Realme 6 Pro Lightning Orange. Sedangkan yang berada di MATLAB itu Realme C2 Diamond Blue, Realme C2 Diamond Black, Redmi 8 Onyx Black, Realme 6 Comet White, dan Realme 6 Pro Lightning Orange. Nah, itu sudah sama ya. Jadi perhitungan manual dengan MATLAB-nya sudah sama. Berarti data tersebut sudah valid ya. Kita kodenya sudah tidak error juga, sudah terbaca dengan benar. Dan nilai-nilai dari setiap preferensi ini juga sama. Ini sudah membuktikan bahwa perhitungan manual dan program ini sudah selaras dan hasilnya benar. Lalu selanjutnya kita kembali ke PowerPoint. Ini rumus yang tadi. Lalu ini adalah hasil akhir dari kami untuk 5 rekomendasi paling baik untuk Pak Zamroni. Seperti ini preferensinya. Sama dengan yang tadi. Nah, sekian dari presentasi yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatian dari Bu Erlina sendiri, dan kami berdua minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan maupun yang disengaja maupun tidak disengaja. Terus kami juga berterima kasih kepada Bu Erlina yang telah memberikan materi sistem cerdas dan pendukung keputusan ini dari awal sampai akhir semester 4 khususnya. Nah, itu yang disampaikan Bu Erlina ini menurut kami sudah sangat bagus ya. Jadi kami sudah paham tentang apa itu sistem cerdas dan pendukung keputusan, terlebih dari metode SAW itu sendiri. Nah, ini juga merupakan bekal yang dapat kami bawa hingga akhir nanti, yaitu skripsi untuk sistem cerdas dan pendukung keputusan ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Erlina.